persis ada di daerah atau desa Silian Barat, Kecamatan Silian Raya, Kabupaten Minahasa Tenggara. Kami ada di desa ini, saudara, dan akan melaksanakan misi surga ini, di mana di masa pandemi ini kekristenan atau kita semua sedang menghadapi kegoncangan, tetapi Tuhan mau kita semua setiap kita tetap kuat dalam Tuhan, tetap memiliki satu keyakinan kita masih punya Tuhan yang hebat dan luar biasa yang selalu menyertai kita. Saksikan terus dan mari terkoneksi terus dalam program surga ini, di mana kita akan terus mengikuti dan mengalami merasakan lawatan Tuhan lewat firman dan hadirat Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom, shalom. Satu dua cek satu. Shalom, selamat sore warga surga, masyarakat yang ada di desa Silian Barat. Saudara, hari ini ada suara terdengar di sini, atau saya sendiri Pendeta Jerry Sayer sebagai ketua tim pelayanan Harvester Misi Raja Wali Tim Sulawesi Utara. Kami sedang mengadakan rally KKR penginjilan jalan Tun. Serangkaian melaksanakan misi surga ini, kami ada di desa ini, dan dengan waktu Tuhan kami boleh ada di desa ini. Jadi masyarakat umat Tuhan yang ada di Silian Barat, saudara, dimanapun suara terdengar, mari kita sama-sama mengikuti KKR jalanan ini bersama dengan kami Raja Wali Tim, di mana misi surga ini kami jalankan oleh karena justru munculnya COVID-19 atau Corona yang sampai hari ini belum berhenti. Karena itulah kami Tuhan bawa untuk menjalankan misi surga ini, pergi ke pasar-pasar, pertigaan pasar, pergi ke perampatan-perampatan di pinggir jalan, di kota, di desa-desa, di pusat-pusat kota, di terminal-terminal, untuk senantiasa mengadakan KKR jalanan. Jadi ibu bapak sekalian, masyarakat yang ada yang boleh mendengarkan surah ini, mari kita sama-sama ada respon positif, di mana kita boleh bersama-sama mengalami, merasakan di dalam pelayanan ini, di mana ibadah KKR ini boleh terlaksana di tempat ini. Kami datang di tempat ini bukan membawa denominasi, bukan membawa nama denominasi organisasi, karena kami di sini berbagai macam denominasi gereja, untuk datang atau untuk pergi ke tempat-tempat kami ke Tuhan utus untuk menyampaikan kabar sukacita atau kebenaran yang perlu kita tahu. Karena itu masyarakat yang ada di Silian Barat, saudara, mari kita boleh sama-sama menikmati, merasakan ibadah di tempat ini. Kami bekerja sama dengan pemerintah setempat, dalam hal ini Guru Hukum Tua, untuk melaksanakan misi surga ini dan mempunyai izin resmi dari Polda Sulawesi Utara. Tuhan memberkati kita semua, masyarakat yang ada di Silian Barat. Mari kita nikmati sama-sama ibadah ini. Haleluya. Oke, selamat sore buat warga masyarakat yang ada di Silian Barat dan sekitarnya. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Sekali lagi shalom. Ya, terpujilah Yesus Kristus, Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Bersama-sama kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, serta pertolongan Tuhan yang sungguh-sungguh nyata. Kita semua boleh rasakan di tengah-tengah pandemi COVID-19. Kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa yang menyertai kita sampai pada sore menjelang malam hari ini. Dan untuk itu kami dari Harvester Ministry Raja Wali Tim, dalam kegiatan rally KKR jalanan atau outdoor bersama di kesempatan sore menjelang malam hari ini, dengan izin kepolisian daerah Provinsi Sulawesi Utara atau Polda Sulut. Dalam kegiatan ini kami ada di seputaran Desa Silian, ya, Silian Barat tepatnya, di mana kami ada untuk bersama-sama mengajak kepada warga masyarakat, walaupun berada di seputaran tempat ibadah atau di rumah kita masing-masing, tapi kita semua percaya bahwa kasih dan kuasa Tuhan Yesus menjadi bagian setiap kita semua, amin. Tidak memandang dari latar belakang mana kita, tetapi sesungguhnya kita satu oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Dan untuk itu mari kita bersama-sama akan bersyukur kepada Tuhan malam hari ini. Sama-sama kita akan pujian yang berkata, hari ini kurasa bahagia, sebab kebahagiaan kita dapatkan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama
masyarakat Silian. Ya, kita semua percaya bahwa kita satu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kami adakan anugerah Tuhan di tempat ini dan melihat antusias respon dari seluruh warga masyarakat yang ada di seputaran Silian Barat ini luar biasa sekali. Walaupun di tengah-tengah pandemi COVID-19 atau orang bilang corona, tapi semua kita percaya bahwa kita aman dalam perlindungan Tuhan. Amin. Di sore menjelang malam hari ini, mengajak setiap warga masyarakat yang ada di seputaran rel KKR di tempat ini untuk sama-sama kita bersyukur kepada Tuhan, untuk sama-sama kita mempersembahkan pujian dan sembah bagi Tuhan Yesus yang luar biasa. Sebab apa? Sebab Dia menyertai kita sampai pada hari ini. Tidak perlu kita merasa takut dengan segala keadaan, dengan segala situasi dan kondisi yang sementara kita alami. Kita semua percaya kita aman dalam perlindungan Tuhan. Yang bersuka cita boleh katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Kasih tepuk tangan dong yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mendatang kepada Tuhan. Bapak, terima kasih, kami bersyukur di saat ini kami ada di seputaran Desa Silian, Kecamatan Silian Raya, oleh karena anugerah Tuhan dalam misi pelayanan yang Tuhan percayakan di tengah-tengah pandemi COVID-19. Kami terus bergerak, terus menyatakan kebaikan-Mu, mengabarkan kabar sukacita, kabar baik dimanapun Tuhan utus kami. Dan hari ini kami Harvest Ministry Raja Wali Tim ada di seputaran Desa Silian Barat Tuhan. Bersama dengan warga masyarakat kami datang bersyukur, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dalam KKR Kebaktian Kebangunan Rohani malam ini, kami rindukan lawatan Tuhan di tempat ini. Kami rindukan jamahan Tuhan Yesus terjadi atas kami. Engkau kuatkan yang lemah Tuhan, sembuhkan yang sakit, pulihkan yang terikat mendapat kelegaan dan pembebasan dari Tuhan Yesus. Rangkaian KKR malam hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan bekerja secara dahsyat dan luar biasa. Kami percaya daerah dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Segala roh kuasa kegelapan atmosfer di udara yang bukan berasal daripada Tuhan, roh penolakan, roh agamawi, semua yang bukan berasal daripada Tuhan, kami berjuang, kami bersatu hati, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hadirat Tuhan turun di tempat ini. Kuasa damai sejahtera memenuhi setiap kami malam ini. Kami bebas memuji dan menyembah Tuhan. Kami buka dan tabiskan ibadah di tempat ini di dalam satu nama yang berkuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya Tuhan sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bawa setiap pujian sembah kami padamu Tuhan malam ini. Kau Bapa yang mengasihi, kuasa-Mu pulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat. Katakan rencana-Mu indah bagiku, rencana-Mu indah bagiku. Kau ada Tuhan, di setiap jalan kami. Haus dan
masyarakat yang diberkati Tuhan, dimanapun Anda berada, yang sementara menyaksikan kebaktian kebangunan rohani malam hari ini. Tentunya kita yakin, kita percaya kita punya Tuhan yang tidak terbatas kuasa. Anda nikmati hadirat Tuhan, nikmati kasih-Nya, nikmati jamahan Tuhan, nikmati hadirat Tuhan Yesus malam ini. We worship you, Jesus. Kami datang menyembah-Mu Tuhan, kami datang meninggikan nama-Mu. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Anak, hormat bagi Roh penghibur ketikanya yang besar. Haleluya, haleluya, ketikanya yang besar. Kami berikan penghormatan bagi Engkau Allah dan Tuhan kami Yesus Kristus di tempat ini Tuhan. Amin. Bagi Roh penghibur ketiganya yang haleluya, 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 ketiganya yang besar. Sekali lagi sama-sama katakan haleluya, hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Anak, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang besar. Haleluya, 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 ketiganya, haleluya, 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 ketiganya yang besar. Sekali lagi sama-sama haleluya, haleluya, ketiganya yang besar, ketiganya yang besar, ketiganya Mari sama-sama katakan Yesusku baik. Katakan Yesusku dahsyat. Oke, puji Tuhan saudara, terjadilah sesuai dengan perkataan kita bahwa kita punya Tuhan yang baik, yang dahsyat, yang luar biasa, yang menyertai saya dan menyertai saudara semua. Apapun yang kita alami, ketika kita di dalam Tuhan, kita mengucap syukur, menyatakan Dia Tuhan yang baik, dahsyat dan luar biasa, maka kita mengalami pemeliharaan dan penjagaan Tuhan yang sempurna. Setuju, katakan amin. Berapa banyak yang rindu Silian diberkati Tuhan Yesus? Boleh lambaikan tangan semua warga masyarakat. Setiap kerinduan Bapak Ibu semua yang ada di tempat ini, saya percaya Tuhan yang lebih tahu dari segalanya, maka keberkatan Tuhan akan mengalir bagi setiap warga masyarakat yang amin. Setiap usaha, pekerjaan kita, ketika kita mengandalkan Tuhan, bahkan ketika kita melibatkan Tuhan, semuanya akan diberkati oleh Tuhan. Di malam hari ini kita akan rindu memuji Tuhan. Sama-sama kita bawa pujian bagi Tuhan, segala puji syukur dan apa yang seterusnya kita akan nyanyi sama-sama malam hari ini. Biar hanya Tuhan yang layak mungkin kita sembah. Semuanya tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh.
kita, amin. Oke, haleluya. Ada satu pujian yang berkata, hatiku rindu Tuhan untuk melayani. Haleluya. Karena banyak yang rindu untuk melayani Tuhan dalam hidup saudara. Kita semua rindu menjadi hamba-hamba Tuhan, orang-orang percaya yang melayani, amin. Bagi kepala rumah tangga melayani istri dan anak-anak, sebaliknya bagi istri melayani suami dan anak-anak, dan semua kita melayani dan melayani sampai Tuhan Yesus, saudara. Karena memenari bagi Tuhan malam hari ini, saudara, saya percaya dalam kuasa puji-pujian ada mujizat Tuhan yang terjadi. Ya, boleh kita pakai gerakan sama-sama. Sambil kita bangun pujian ini, kita bangun punya gerakan 2 kali ke kiri dan 2 kali ke kanan. Sama-sama. Rindu melayani, amin. Jiwaku rindu selalu dalam hadiratmu. Sama-sama. Angkat kedua tangan semuanya sama Tuhan. Ku puji nama Tuhan. Ku sembah, ku muliakan. Bunyikan lagam busmu. Oh, menari dan menarilah. Angkat kedua tangan sekali lagi sama-sama. Sembah, mana suaranya Bapak Ibu warga masyarakat Silian? Lebih keras lagi suaranya. Bunyikan. Angkat kedua tangan. Menarilah, terimalah pujian kami. Terimalah pujianku, jadikanlah. Ayo sama-sama sekali lagi. Ku puji nama Tuhan. Ku sembah dan ku muliakan. Amin, haleluya. Bunyikan lagam musku. Menari. Terimalah pujian kami Tuhan. Terimalah pujian. Saudara katakan diberkati Tuhan, amin. Kalau saya katakan Yesus, kita sama-sama bilang dahsyat. Yang setuju semuanya sama-sama. Silian diberkati.
Silian diberkati. Yesus, Tasya Yesus, Yesus, Silian. diberkati. Mari kita berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan yang luar biasa. Saya percaya setiap perkataan iman saudara terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan, luar biasa. Sukacita damai sejahtera Tuhan berikan buat kita semua malam hari ini. Tentunya di bawah kolong langit ini kata Alkitab semua ada waktu dan masanya. Jadi semua ada waktu dan masanya. Saudaraku, mungkin sedikit kesaksian dari saya, singkat saja. Mungkin bertanya-tanya bagi Bapak Ibu, dari mana ini orang-orang ini? Ya, saya saudara di Tompaso Baru, dari Pinesan, Desa Pinesan, Kecamatan Tompaso Baru. Bersyukur kepada Tuhan, maka saya katakan tadi semua ada waktu dan masanya. Kalau bukan Tuhan yang tangkap saya, mungkin saya jadi orang yang lebih kepala batu, orang yang nakal. Ya, tapi oleh karena kemurahan Tuhan, 2003, beberapa tahun yang lalu, sekitar 15 tahun yang lalu, Tuhan memanggil saya dari Desa Pinesan, Kecamatan Tompaso Baru, untuk menjadi alat di tangan Tuhan. Di luar akal pikiran saya ingin menjadi anggota polisi pada waktu itu, kalau mau lulus tahun 2000. Tapi saudaraku, jalan Tuhan beda dengan jalan manusia. Ketika Tuhan panggil saya dari latar belakang yang gelap, latar belakang yang hancur-hancuran, latar belakang yang tidak terpandang. Orang bilang kepala batu, kepala angin, apalagi Tompaso Baru sana saudaraku. Kamu bilang tawuran apa segala macam, itu orang pribadi ya. Tapi saya mau katakan firman Tuhan bilang semua ada waktu dan masanya. Kalau mungkin saya nggak bertobat, saya menjadi orang yang dicari-incar oleh polisi, dicari atau diincar oleh orang-orang yang lain. Tapi singkat cerita, satu kejadian yang terjadi yang membuat saya nggak bisa ditolong oleh orang lain. Mama, papa, orang tua, teman dekat nggak bisa tolong saya. Cuma satu pribadi, Tuhan Yesus yang menolong dan menerima apa adanya hidup saya. Dan saya berdiri untuk menjadi saksi deh bagi Bapak Ibu dan saudara sekalian. Ternyata di dalam Tuhan Yesus tidak ada kata yang namanya terlambat. Selagi hati kita membuka kepada Tuhan, Dia berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu, beban berat, aku memberikan kelegaan kepada. Di dalam Yesus kita menjadi ciptaan yang baru, amin. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan dengarkan satu pujian dari tim. Kalau saya dipulihkan, saya lagi berdoa buat Tompaso Baru juga dipulihkan. Ya, saya rindu juga Silian mengalami keberkatan Tuhan. Tentunya ada banyak kesaksian anak-anak Tompaso Baru yang di kota Jakarta yang dipulihkan oleh Tuhan, yang salah satunya pendeta Michael Ponelo, dan ada teman-teman yang lain, bekas-bekas nakal, bekas-bekas mantan preman. Sudah saatnya kita memberi diri untuk Tuhan, saudara. Jadi berkat, bukan jadi batu sandungan. Dan saya percaya ketika kami hadir, tim Harvest Ministry membawa berkat bagi setiap warga masyarakat yang ada. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu.
ataupun sehitam apapun dosa yang kita lakukan, maka Alkitab katakan Tuhan tidak pernah pandang apa yang kita lakukan. Tuhan tidak pernah pandang setiap masalahmu, setiap dosamu, asalkan kita mau datang pada Dia. Sebab Yesaya 1 ayat 18 berkata, firman Tuhan berkata begini, marilah kita berperkara dengan Allah, walaupun dosamu merah seperti kermisi akan menjadi putih seperti salju, walaupun dosamu merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Artinya seburuk apapun kejahatan kita, semerah apapun dosa kita, sehitam apapun dosa kita, Alkitab katakan kalau engkau datang pada Tuhan, maka Tuhan tidak akan tolak kita, Tuhan tidak akan menolak kita, Dia akan terima kita, bahkan memulihkan kita dan menganugerahkan janjinya bagi kita, yaitu kehidupan kekal. Haleluya. Amin. Amin. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Jadi saya katakan tadi, kami ada di tempat ini bukan untuk menghakimi Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Tidak. Karena kami asalnya dari situ, Saudara. Jadi kami rasa bersalah kalau menghakimi, tidak. Kami datang di tempat ini mau menyampaikan kabar baik bagi kita. Amin. Kabar pemulihan. Supaya apa? Supaya apa yang kita alami tentang Yesus, supaya kasih Kristus yang saya alami, teman-teman lain alami, itu kita dapat bagikan bagi kita semua. Haleluya. Supaya benar-benar bersama-sama kita masuk di dalam kerajaan surga. Ayatnya yang terakhir 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Alkitab katakan ketika kita datang kepada Dia, baca ayatnya. Firman Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dan itulah yang Tuhan mau kerjakan, lakukan bagi kita yang ada di tempat ini. Ketika kita tergerak untuk datang pada Dia, maka datanglah pada Dia. Maka Alkitab katakan engkau akan mengalami pengampunan, penyucian. Dan Dia akan anugerahkan kehidupan kekal dan keselamatan. Haleluya. Kita semua, haleluya. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Oke, puji Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Saya percaya kesaksian dan kabar sukacita lihat firman Tuhan kita semua diberkati, amin. Lebih lagi Bapak Ibu rindu diberkati Tuhan malam hari, berkasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Sama-sama kita angkat satu pujian ini sebagai satu ucapan syukur bahwa kita punya Tuhan yang hebat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami terus menyembah Engkau Tuhan dan Allah kami yang luar biasa, yang telah memanggil, memilih, mengampuni, melayakan kami, menguduskan kami Tuhan. Kami menjadi milik-Mu, berharga di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar Engkau terus membawa kami dalam satu kebangunan rohani yang besar. Kami meninggalkan paradigma lama, kami meninggalkan pola-pola lama dalam kehidupan kami. Dan kami biarkan hidup kami diperintah oleh kuasa Roh Kudus. Bahwa kami Tuhan mengerti, mengenal dan melakukan apa yang Kau mau dalam setiap kehidupan kami. Haleluya. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku menyembah-Mu Tuhan, ku menyembah-Mu, ku sembah Kau Tuhan, ku menyembah-Mu, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah sebab nama-Mu, sebab nama-Mu.
Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau tidak pernah terbatas dan tidak pernah terbatas oleh apapun, tidak pernah akan dibatasi oleh apapun ya Tuhan. Kuasa-Mu nyata bagi kami, kasih-Mu nyata, bahkan rencana-Mu bagi kami tidak pernah gagal. Kami boleh ada di negeri ini ya Tuhan, kami boleh berada di Silian Barat ini Tuhan, di Minahasa Tenggara, di Sulawesi Utara, di Indonesia, dalam serangkaian misi surga ini KKR pada tahap yang ke-81. Karena kami percaya Tuhan Yesus, negeri ini, daerah ini adalah target surga, di mana negeri ini, daerah ini, desa ini akan mendapat lawatan-Mu ya Tuhan. Lewat firman-Mu kami dengar, kuasa-Mu akan dinyatakan, pemulihan akan terjadi, kelepasan akan dinyatakan. Sebab kami percaya Tuhan yang kami sembah bukan Tuhan yang mati, tapi Tuhan yang hidup, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib, dan Dia ada di sini. Tuhan, kami hadir di tempat ini. Alkitab berkata 2-3 orang berkumpul, di dalamnya ada nama Tuhan ditinggikan. Tuhan pasti ada di tengah-tengah mereka. Kami percaya Tuhan yang kami sembah tidak kelihatan, tapi kami bisa mengalami, bisa merasakan kehebatan, kedahsyatan Tuhan. Jika Tuhan hadir, maka sesuatu akan terjadi. 2000 tahun yang lalu, ketika Dia berjumpa orang yang buta waktu Dia datang di dunia ini, yang buta melihat. Ketika Dia berjumpa orang yang lumpuh berjalan. Dia berjumpa orang yang sakit sembuh. Bahkan Dia berjumpa orang yang mati dibangkitkan. Tuhan yang sama ada di tempat ini. Dia berjumpa hidup kita semua, maka hidup kita akan jadi berbeda. Yang lemah akan dikuatkan, yang sakit akan mengalami kesembuhan, yang terikat akan dilepaskan, bahkan yang mengalami kematian rohani akan dibangkitkan, akan dipulihkan. Umat Tuhan hari ini, pastikan membuka hatimu supaya waktu firman disampaikan, Tuhan menjamah hidupmu. Engkau tidak akan sama lagi. Percayalah hari ini, kuasa Tuhan akan dinyatakan, kerajaan surga ditegakkan, kerajaan setan dihancurkan, nama Yesus ditinggikan, nama Yesus diagungkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terus dengar suara-Mu, kami terus mendengar berita surga, berita hijabah, berita yang membuat kami semakin kuat, semakin kokoh. Karena lewat firman Tuhan kami akan kuat berdiri. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Shalom. Saudara, kami ada di tahap yang ke-81 hari ini, dan berterima kasih atas respon dari masyarakat yang ada. Dan saya percaya semua yang ada di sini bukan satu golongan, tapi denominasi gereja. Karena kami juga ada di tempat ini bukan membawa denominasi, bukan membawa satu golongan, tetapi kami interdenominasi gereja. Saya sebagai ketua tim pelayanan membawa bersama dengan tim, Tuhan bawa kami untuk berkeliling di Sulawesi Utara. Kami ada di pasar-pasar, kami ada di pusat-pusat kota, di tengah-tengah kampung, dan sudah berkeliling selama 80 tahap, 80 kali sampai hari 81 sampai hari ini. Nah, saudara tahu misi utamanya adalah justru karena munculnya pandemi atau COVID-19. Karena corona itulah makanya Tuhan membawa kegerakan pelayan penginjilan yang terpercayakan atau pelayan Tribun Raja Wali Tim. Bukan membawa nama tim, bukan membawa nama yayasan, bukan nama persekutuan, tetapi Tuhan mau senantiasa supaya umat Tuhan di hari-hari terakhir khusus di Sulawesi Utara, bahkan yang menyaksikan program ini, supaya kita tahu kita masih punya Tuhan yang besar dan luar biasa. Kita masih punya Yesus yang luar biasa. Saudara yang diberkati Tuhan, pada saat COVID-19 muncul, ada pada saat keadaan dunia sedang bergoncang, semua keadaan yang tergoncangkan, maka semua umat Tuhan mengalami tekanan, mengalami keadaan yang lumpuh, mengalami keadaan yang berbeban berat, letih, lesu. Itu semua yang terjadi bagi gereja kecaman. Apalagi ketika corona muncul, banyak ketakutan terjadi. Kekristenan mulai ada pada tekanan, dalam kegoncangan. Semua ini justru adalah pola licik setan, strategi setan yang dia rencanakan. Tapi di samping juga strategi setan, di samping juga pola licik setan, tetapi memang Tuhan yang izinkan semua ini bisa terjadi. Semua ini bisa terjadi. Kenapa? Karena Tuhan yang izinkan. Dan sudah ditulis, sudah dicatat dalam firman Tuhan, semua jelas. Sudah perhatikan, apa yang tidak jelas, semua sudah jelas di dalam kitab. Lihat, saya mulai dulu dengan masa sukar.
Sudah jelas. 2 Timotius 3 ayat yang pertama berkata, ketahuilah di hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ketika masa sukar itu muncul, banyak sifat manusia berubah. Ini sudah terjadi. Coba baca ayatnya. Jadi saya mulai dulu dengan 2 Timotius 3 ayat yang pertama. Kenapa ayat ini harus diulang-ulang? Karena ini berita surga, berita akhir zaman, suara akhir zaman yang perlu kita dengar. Kenapa? Karena Tuhan izinkan. Memang sudah tertulis. Sebab itu kita perlu tahu, kita perlu mengerti supaya kita tetap kuat berdiri, tetap kokoh berdiri. Karena kita masih punya Yesus yang luar biasa. Katakan sama-sama haleluya. Haleluya. Firman Tuhan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kita sedang berada pada hari-hari terakhir. Hari-hari terakhir. Apa buktinya hari-hari terakhir? Alkitab bilang kita sedang berada pada akhir dari akhir zaman. Akhir dari akhir zaman. Di mana buktinya? Sebelum baca ayatnya, dikatakan Matius 24 ayat 37, menjelang saatnya Yesus akan datang kali yang kedua, keadaan dunia akan sama seperti pada zaman Nuh. Zaman Nuh itu sama persis dengan zaman sekarang. Apa dia sama? Dia sama Nuh semua orang berbuat dosa, sama Nuh orang menyakiti Tuhan, sama Nuh semua orang tidak takut Tuhan, sama Nuh semua orang menyeleweng, sama Nuh orang tidak lagi mau beribadah bersekutu. Bahkan di sama Nuh semua orang ikut arus dunia, sama persis dengan sekarang. Itu tandanya kita berada pada akhir dari akhir zaman. Dan yang terjadi, yang dijelaskan di Alkitab yang pertama, waktu sama pada akhir zaman, yang jelas dinyatakan di Alkitab itu adalah ini ayatnya. Baca. Manusia akan mencintai dirinya. Baca ulang ayat pertama. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Masa sukar. Manusia akan Coba lihat. mencintai dirinya sendiri. Semua jadi sukar. Bahkan sukar beribadah, sukar bersekutu, sukar bertemu, sukar jabat tangan, apalagi berpelukan. Semua menghadapi kesukaran, sukar jalan-jalan, sukar tidak ada kebebasan. Semua sekarang, semua pada kesukaran. Ketika kesukaran ini terjadi, Alkitab bilang sifat manusia, mental manusia berubah. Dan ini sedang terjadi. Terus. Dan menjadi hamba uang. Perhatikan permulaan ayat pertama. Ketika masa sukar terjadi, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Manusia akan cinta diri, akan sayang diri, urus diri. Manusia akan cinta diri, urus diri, sayang diri. Bahkan sekarang banyak manusia sudah tahu diri. Tapi puji Tuhan, di sini semua tahu diri. Manado yang tahu diri. Sini semua yang ada yang mau mengaku. Haleluya. Semua manusia mencintai diri sendiri, menjadi egois. Bahkan manusia sayang diri. Keadaan manusia seperti ini di akhir zaman. Terus mereka akan membual dan menyombongkan diri. Ada situ dibilang mencintai diri sendiri, menjadi hamba uang. Ada situ. Coba baca. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Alkitab bilang semua akan jadi hamba uang. Artinya semua manusia di masa sukar itu akan memburu namanya harta, harta, takhta dan jabatan. Saudara tahu, saya sedang menyampaikan firman itu sesuai apa yang Tuhan taruh di hati saya dan sesuai firman Tuhan. Dan ini perlu dimukakan. Kenapa perlu dimukakan? Karena justru misi surga ini itu jelas muncul karena adanya COVID-19 atau Corona yang kita tahu bersama sedang terjadi, sedang pandemi, sedang mengglobal di dunia. Dan ketika pandemi COVID-19 muncul, Alkitab bilang bersamaan keadaan dunia semakin sukar. Waktu keadaan dunia semakin sukar, maka Tuhan harus beritahu semua ini sudah tercatat, sudah ditulis, sudah disampaikan di Alkitab. Jadi waktu saya berdiri di sini jadi alatnya Tuhan, Tuhan mau ingatkan kita semua tentang keadaan sekarang yang kita hadapi, keadaan manusia yang berubah, tetapi kita masih punya solusi, masih punya firman Tuhan. Sebentar nanti akan ada jawaban buat kita lewat firman Tuhan. Tetapi hari ini Tuhan masih mau ingatkan kita semua.
Haleluya. supaya keadaan kita jangan sama seperti, jangan ikut arus dunia, jangan berubah sifat, tetap berdiri kokoh, tetap memiliki status yang benar. Engkau warga surga, pengikut Kristus dari badan dan Haleluya. pastikan mentalmu tidak berubah. Pastikan dunia boleh bergoncang, dunia boleh berubah-ubah, tapi hidupmu tidak bisa berubah. Karena punya Yesus yang luar biasa. Yesus Tuhan kita tidak pernah berubah. Amin. Dia mau kita semua jangan bergeser, jangan berubah. Sudah lihat, semua boleh berubah. Lihat awal-awalnya, lihat rumah tangga terjadi perubahan. Awalnya saling mencintai, ada kerukunan. Sekarang apa? Terjadi perubahan, hilang kerukunan. Anak-anak muda kehilangan yang namanya masa depan. Kenapa? Iblis curi, karena mudah masuk dalam jebakan setan. Semua mulai berubah. Sifat-sifat manusia berubah, pikiran berubah, hati jadi berubah. Semua sedang berubah. Tuhan ingatkan kita semua, ini terjadi, tapi Tuhan bilang jangan pernah berubah. Haleluya. Tetap percaya pada Yesus yang tidak pernah berubah. Yes. Terus Mereka akan menjadi pemfitnah. bahkan Alkitab bilang, lihat mental manusia jadi hamba uang, sayang diri, cinta diri, dan suka memfitnah. Ini semua tabiat-tabiat, ini semua tabiat moral-moral yang rusak di akhir zaman. Ini semua yang terjadi. Saudara tahu kalau ini bisa terjadi kenapa? Karena manusia tidak sadar, sudah terseret, terpengaruh dengan ikatan setan. Akhirnya sifat kita mulai berubah, mulai terikat, dan ini akibatnya ada saling memfitnah, saling menjelekan. Itu semua terjadi karena keadaan dunia sedang mengalami masa sukar. Yes. Terus Mereka akan berontak terhadap orang tua anak-anak boleh berontak terhadap orang tua. Terus dan tidak tahu berterima tidak kasih, bertahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang. suka menjelekan orang, tidak mau berdamai, simpan kepahitan, simpan amarah. Saya mau beritahu, ini semua strategi setan. Dia bikin kita semua punya sifat-sifat seperti ini. Sifat-sifat seperti ini adalah orang-orang yang menantang, orang-orang yang senantiasa mengikuti arus dunia. Setan menyeret kita semua punya sifat-sifat seperti ini, dan akhirnya kita tidak pernah sadar sifat seperti ini suka menjelekan orang, jadi pemfitnah, bahkan mendendam. Ini adalah tanaman yang subur untuk iblis, tanam penyakit. Jadi saya mau beritahu umat Tuhan yang ada di negeri ini, kalau ada surat Tuhan seperti ini, mungkin Anda bilang, Pak Pendeta, ya, kalau kita dengar firman Tuhan terus kita bilang so kita itu, dan kita mau bilang kita mau berubah dan kita mau lepaskan pengampunan, itu berarti kita sedang dipulihkan, Anda sedang diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Oh, Pak Pendeta, memang sudah lama. Kami pernah ada di daerah Minahasa Selatan, persis ada di daerah Wakan. Wakan itu satu-satunya kampung yang hanya punya satu gereja. Ya, tidak ada gereja lain. Kami ada di depan gereja, menyampaikan Tuhan berbicara di sana, dan ada satu bapak yang sudah lama sekali sudah. Dia satu bapak ini, saya lihat ini orang mungkin ya bapak ini sejak dari muda dia sudah nakal sampai udah tua. Setelah saya selesai khotbah, pada bapak ini datang pada saya, saudara. Tapi dia menangis terus, menangis. Saudara. Pak, dia bilang, Pak, saya mau bersaksi. Bersaksi apa, Pak? Tapi dia nangis terus, tapi dia badan tato semua. Dia bilang begini, Pak, saya ini sebelum dengar firman Tuhan, betul-betul saya orang yang keras, orang yang menyimpan dendam. Tetapi waktu Pak Pendeta katakan begini, ada dua dosa yang tidak diampuni oleh Tuhan. Yang pertama dosa menghujat Roh Kudus, yang kedua tidak mengampuni orang lain. Siapapun dia, kakak, adik, mama, pak, bapak, anak, orang tua, siapapun, Tuhan katakan aku tidak akan mengampuni. Jadi kalau dosamu tidak diampuni, maka hidupmu akan terbelenggu dalam tekanan. Dan orang yang tidak diampuni dosanya, seperti saya katakan tadi, menghujat Roh Kudus tidak mengampuni, berarti dia mendapatkan kehidupan mereka di jurang kebinasaan neraka selama-lamanya. Saya sudah tahu pada waktu dia dengar firman Tuhan ini, dia datang dan betul-betul menangis dan bilang, Pak Pendeta, saya pernah masuk penjara cuma karena
saya, pukul adik saya, pukul saudara saya. Dan sampai hari ini saya menyimpan dendam, menyimpan kepahitan, menyimpan amarah. Kenapa? Karena mereka tidak adil. Ini urusan tanah. Dan akhirnya dia menyimpan dendam itu, menyimpan dendam. Saya pastikan orang yang menyimpan dendam dan amarah mukanya pasti tidak berseri-seri. Pasti sama Dembo Payatono, saudara. Ya, kalau tidak percaya lihat kiri kanan. Kalau sama Dembo Payatono berarti simpan dendam. Bapak pendeta, tapi kita dengar firman Tuhan, kita mau mati masuk neraka. Jadi kita mesti lepaskan, mesti mengampuni, kita pegang, kita PA, saudara. Tapi bagaimana Pak Pendeta? Kalau kita mengampuni, dosanya mengampuni, itu urusan darah. Itu urusan. Yang penting kita melepaskan pengampunan, mengampuni. Kenapa? Karena akhir zaman setan menyeret kita masuk dalam dimensi perasaan, dimensi jiwa. Dimensi jiwa itu tempat permainan iblis masuk, membuat kita senantiasa tiap hari urus perasaan, urus masalah, urus sakit hati, urus dendam. Itu politik setan membuat kita jauh dengan Tuhan. Saatnya kita lepaskan pengampunan, saatnya kita hidup benar dengan Tuhan. Pikirkan perkara surgawi, pikirkan Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa. Katakan haleluya. Karena saya mau beritahu, setan tahu waktunya sudah singkat, Tuhan akan datang. Karena itu setan menyerang kita itu di mana? Di dimensi jiwa. Hidup kita punya 3 unsur. Unsur roh, jiwa, dan tubuh. Apa itu roh? Apa itu jiwa? Apa itu tubuh? Tuhan menciptakan manusia di Taman Eden, Kejadian 1 dan 2, memiliki roh, jiwa, dan tubuh. Tetapi ketika iblis masuk, iblis itu siapa? Dia Lucifer. Dia pemimpin pujian surga di surga. Karena dia sombong, Tuhan lemparkan dia ke dunia paling dalam. Manusia belum cipta, Tuhan belum ciptakan, iblis sudah ada. Waktu Tuhan ciptakan manusia di Taman Eden, iblis masuk di Taman Eden di Kejadian pasal 3, iblis kudeta manusia. Yang awalnya manusia hidupnya utuh, memiliki roh, jiwa, dan tubuh, tapi karena setan masuk, dia datang di Taman Eden, dia mengkudeta manusia. Makanya ketika iblis masuk, dia mempengaruhi manusia. Waktu manusia terpengaruh mendengarkan perkataan iblis, manusia makan buah yang dilarang oleh Tuhan, maka Alkitab katakan terjadi perubahan unsur. Yang pertama roh, jiwa, dan tubuh. Karena manusia ambil keputusan makan buah, terjadi perubahan unsur menjadi tubuh, jiwa, dan roh. Artinya roh itu sudah mulai di bawah, yang di atas adalah tubuh, daging. Jadi roh, jiwa, dan tubuh. Artinya manusia terputus hubungan dengan surga. Jadi manusia mengalami kekacauan, mengalami kehancuran, dan akibatnya manusia tidak punya tujuan. Sudah ditentukan untuk hari malapetaka. Alkitab bilang itu yang seharusnya dialami oleh manusia. Saya jelaskan buat saudara. Tuhan bilang Kejadian pasal 3 ayat yang ketiga, jangan kamu makan di buah yang ada di tengah-tengah taman itu. Kalau kamu makan, kamu akan mati. Waktu manusia makan buah itu, Alkitab katakan, karena engkau telah mendengarkan perkataan istrimu dan makan dari buah yang kurang itu, kata Tuhan, maka terkutuklah tanah yang kau kerjakan. Engkau akan bersusah payah mencari rezekimu sampai kau kembali menjadi debu. Engkau akan mengalami kegoncangan jiwa, kena kutuk hukuman. Engkau akan hidup dalam kematian kekal. Itu kata Tuhan. Bahkan Alkitab katakan, Roma 3:12 berkata, maka aku punya mengalami kematian moral. Kematian moral itu manusia sudah punya tabiat dosa, harus berbuat dosa. Roma 3 ayat 23 berkata, sudah punya kematian rohani. Artinya rohani manusia terputus hubungan, berarti sudah terputus koneksi dengan surga. Terjadi kematian rohani. Dan Wahyu 21 ayat 8 berkata, sudah terjadi kematian kekal selama-lamanya. Manusia harus ditentukan mengalami kematian kekal. Ada jurang kebinasaan selama-lamanya. Tetapi Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini. Dia tidak pernah gagal dalam rencananya. Dia tidak menghendaki umatnya binasa dalam kematian kekal, dalam kehancuran, dalam kegagalan. Yesus datang dengan kuasa salib. Dia membayar dengan darah yang sangat lunas, sehingga kau jadi berharga di mata Tuhan. Katakan sama-sama haleluya. Saat ini di dalam Yesus terjadi perubahan unsur. Yang pertama, roh, jiwa, dan tubuh. Iblis masuk, hancurkan menjadi tubuh, jiwa, dan roh. Yesus kembali memulihkan keadaan kita menjadi roh, jiwa, dan tubuh. Tetapi hidup kita harus ada dalam pertandingan, perjuangan, dan peperangan. Karena untuk itulah iblis berusaha membuat kita kembali gagal, kembali jatuh. Tapi Tuhan mau kita kembali berdiri kokoh,
dia memulihkan keadaan umat Tuhan. Setan berusaha menghancurkan gereja Tuhan. Setan berusaha menghancurkan pegangan rumah tangga. Setan menghancurkan begitu banyak anak muda. Tapi Tuhan mau kita punya masa depan yang luar biasa. Amin. Katakan haleluya. Haleluya. Jadi yang terjadi adalah setan berusaha mempengaruhi, setan berusaha dengan politiknya merubah sistem yang ada, sehingga manusia ikut sistem dunia ini. Sistem dunia ini menyeret manusia jauh dengan Tuhan. Makanya COVID muncul, Tuhan izinkan muncul. Kenapa? Karena Tuhan lihat manusia sudah jauh dengan Tuhan. Manusia sudah sibuk dengan dirinya sendiri. Manusia sudah cinta Tuhan, cinta uang. Manusia mulai hidup dalam kehancuran. Manusia mulai banyak menyeleweng di hadapan Tuhan. Maka Tuhan datang dengan banyak cara untuk membuat kita kembali dekat dengan Tuhan. Haleluya. Salah satunya adalah firman disampaikan. Kita dengar firman Tuhan supaya kita dekat dengan Tuhan. Beri tepuk tangan yang mulia. Haleluya. Jadi Alkitab bilang masa sukar ini menjadi masa sukar muncul menjadikan manusia berubah sifat dan mentalnya. Saya lanjutkan tadi. Jadi ketika Bapak ini dengan firman Tuhan, dia bilang begini, Pak, saya tidak mau mati masuk neraka. Dia mau lepaskan pengampunan. Dia menangis, dia lepaskan pengampunan. Dia memberkati, dia melepaskan pengampunan. Saya tuntun dia dalam doa, tuntun dalam doa. Tahukah saudara, waktu dia melepaskan pengampunan, semua ikatan-ikatan yang mengikat dia terlepas. Jadi setan hanya membuat kita mengalami kehidupan yang tertekan. Itu karena kita tidak melepaskan pengampunan. Kita menyimpan kesan orang lain dengan baik-baik. Perseteruan itu sudah terjadi. Itu awal dari Kejadian pasal 3. Manusia dengan manusia berseteru. Setelah itu manusia serahkan setan. Jadi sejak dari Kejadian pasal 3 kita sudah berseteru. Tuhan tanya pada manusia, Adam, sama ada suruh makan tuh buah. Adam bilang, itu Hawa yang Tuhan tempatkan. Jadi waktu Tuhan tanya pada Adam, Adam persanakan pada Hawa. Waktu Tuhan tanya pada Hawa, Hawa bilang, ular Tuhan. Itu setan yang mempengaruhi aku. Jadi sebetulnya perseteruan itu sudah terjadi sejak kejatuhan manusia di Taman Eden. Manusia dan manusia berseteru, manusia serahkan setan. Sampai hari ini terjadi perseteruan. Ini sistem yang terjadi di akhir zaman. Tetapi Tuhan mau kita masuk sistemnya surga. Sistem surga adalah engkau ada dalam kerajaan surga. Katakan sama-sama haleluya. Karena itu Alkitab bilang, Tuhan bilang begini, karena itu cari dahulu kerajaan surga. Cari dulu tuh kerajaan surga. Kenapa? Karena akhir zaman orang tidak cari kerajaan surga, tapi mereka cari kerajaan yang lain. Apa itu kerajaan yang lain? Kerajaan yang lain itu adalah kerajaan yang dibangun oleh keangkuhan, kesombongan. Kerajaan yang lain itu adalah kerajaan yang dibangun oleh setan, membuat manusia terikat di sana. Tetapi Tuhan bilang, cuma dalam kerajaan surga kita tidak pernah tergoncangkan. Amin. Katakan haleluya. Haleluya. Semua dunia ini sedang digoncangkan dan semua kerajaan sedang bergoncang. Tetapi hanya satu kerajaan yang tidak pernah tergoncangkan, yaitu kerajaan surga. Amin. Katakan sama-sama haleluya. Haleluya. Bilang sama-sama kerajaan surga. Kerajaan surga. Cuma orang yang tinggal dalam kerajaan surga yang tidak akan pernah tergoncangkan. Amin. Alkitab bilang waktu Anda hidup dalam kerajaan surga itu bicara apa? Baca dulu ayatnya saudara. Saya percaya ayatnya sudah kita tahu semua. Matius 3 ayat 6, Matius 6 ayat 33. Baca ayatnya. Mari beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan dulu. Terima kasih buat pemerintah setempat yang sudah mengizinkan kami tim ada di sini, dan terima kasih atas respon jemaat Tuhan di sini. Dan kami di sini tidak mendakwa, tidak menghakimi saudara, tidak, tetapi menyampaikan kebenaran, menyampaikan kabar surga bahwa memang ini harus kita hadapi, dan kita perlu tahu kita masih punya Yesus yang luar biasa. Katakan haleluya. Haleluya. Terus Firman Tuhan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Alkitab bilang begini, ketika keadaan dunia mengalami masa sukar, ketika keadaan dunia mengalami kegoncangan, maka semua orang bukan cari kerajaan surga, bukan cari Tuhan, bukan takut Tuhan, tapi semua senantiasa bergeser, ikut jalur dunia, ikut arus dunia di bawah kuasa si jahat. Mereka senantiasa mendirikan kerajaannya sendiri, mendirikan kekuatannya sendiri, mendirikan benteng-benteng sendiri. Bahkan saya memberitahu, bahkan sekarang
COVID-19. Donald Trump kena. Sama lagi. Bahkan pemain bola kaki yang terkenal siapa itu? Cristiano Ronaldo. Bahkan banyak sekali sekarang. Ya, para pejabat-pejabat. Oh, artis-artis siapa? Apakah mereka tidak punya uang? Apakah mereka tidak bisa menjaga diri dengan apa namanya? Dengan security mereka, dengan bagaimana mereka menjaga diri dengan uang mereka yang ada? Mereka bisa. Tetapi COVID munculnya ada yang kabal, ada yang kuat. Cuma dalam Yesus, cuma dalam kebenaran, cuma warga surga yang diberikan oleh surga. Katakan haleluya. Saudara tahu kita harus menjalankan protokol kesehatan. Saya buka masker karena senantiasa sedang berbicara. Tapi orang ini so 81 tahap, so tinggi di mana-mana, so masuk di pasar-pasar sana, panas, hujan. Kemarin kami ada di tataran Tondano. Saudara tahu sementara ibadah hujan pagi, tolong pagi terus, hujan lebih kuat, tolong lebih kuat bataria. Kenapa? Karena ini misi surga, supaya banyak umat Tuhan kenal siapa itu Yesus, kenal kebenaran. Tetapi sampai hari ini Tuhan beri kami imunisasi kekebalan tubuh dari surga. Karena memang semua hidup kita diatur oleh Tuhan. Dunia ini diatur oleh Tuhan. Karena itu Tuhan katakan, biarlah kita semua mencari Tuhan, cari kerajaan surga. Kenapa? Oh, orang bilang pendeta kita selama orang Kristen, kita sudah tahu tuh kerajaan surga, kita sudah tahu tuh ayat Matius 6 ayat 33, betul. Tapi sekarang terjadi pergeseran di mana-mana. Setan menggeser, orang murni berubah sifatnya, orang tulus berubah sifatnya. Sekarang telah terjadi pergeseran. Orang yang benar mulai berubah, orang tulus mulai berubah. Semua terjadi pergeseran. Kenapa? Karena sistem dunia sekarang di bawah kuasa si jahat. Tuhan mau kita semua kembali pada jalan yang benar, pada kebenaran, pada kerajaan surga. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Roma 14 ayat 17. Roma 14 ayat 17. Kenapa Tuhan bilang harus cari kerajaan surga? Kenapa? Karena kita tidak bisa kuat berdiri. Kenapa? Karena kita belum ada pada kerajaan yang bergoncang. Saudara tahu, kita boleh punya uang triliun, tapi tetap itu tidak akan membawa kita punya damai dan sukacita. Kita boleh punya perusahaan yang besar, kita boleh punya jabatan tidak tergantikan, boleh semua. Tapi di luar Yesus semua itu oknum tertentu. Jangan pikir dong ada tidur nyenyak di hotel. Ada tidur di hotel berbintang tapi mata berkunang-kunang, nyari bisa tidur. Kenapa? Karena tertuduh rasa bersalah. Jangan pikir orang kaya yang khusus oknum-oknum. Jangan pikir orang tenang tuh hidupnya tenang. Tidur tidak bisa tenang. Kenapa? Karena dalam Yesus ada ketenangan. Di luar Yesus tidak ada ketenangan. Cuma dalam Yesus ada damai. Di luar Yesus tidak ada damai. Oke, baca ayat. Firman Tuhan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Kenapa Tuhan bilang harus cari kerajaan surga dulu? Karena kerajaan surga bukan bicara makanan minuman, bukan bicara kehidupan kita sehari-hari yang kita alami, yang kita hadapi, yang kita cari. Semua itu Tuhan boleh kasih pada orang. Yang Tuhan mau cari dulu kerajaan itu. Karena dalam kerajaan surga ada kebenaran. Bilang sama-sama kebenaran. Kebenaran. Baca terus. Tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Alkitab bilang, ketika kita tidak mengerti kebenaran, maka hidup kita akan mengalami kegoncangan. Ketika kita tidak mengerti kebenaran, kehidupan kita tidak akan mendapatkan tujuan. Kehidupan kita tidak akan jelas waktu tidak mengerti kebenaran. Tapi Alkitab bilang, dalam kerajaan surga engkau akan mengerti kebenaran. Jadi kerajaan surga bukan bicara kal, makanan, minuman, bukan bicara keadaan duniawi, tapi kerajaan surga bicara kebenaran. Kebenaran yang dimaksud ini adalah kebenaran dalam Yesus, bahwa dalam Yesus ada kepastian, ada juru selamat, ada hidup kekal, ada kebenaran, ada kepastian. Beri tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan. Bagaimana caranya kita bisa mengalami keselamatan? Bagaimana caranya kita bisa mengalami kelegaan? Bagaimana caranya kita bisa mengalami pemulihan? Dalam Yesus. Bagaimana caranya? Alkitab bilang begini, kebenaran yang pertama yang perlu kita mengerti adalah, baca ayatnya dulu, 1 Yohanes 3 ayat 19. 1 Yohanes 3 ayat 19. Saudara tahu, kebenaran ini akan membuat kita mengerti.
membuat kita bisa tenang karena kita mengerti kebenaran ini. Baca ayatnya. Firman Tuhan, demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikianlah pula kita boleh menenangkan hati Kita hanya bisa tenang waktu kita tahu kita berasal dari kebenaran. Kita hanya bisa tenang waktu kita tahu kita berharga di mata Tuhan. Kita hanya bisa tenang waktu kita tahu kita telah ditebus dengan darah yang sangat mahal. Kita bisa tenang waktu kita tahu kita berasal dari kebenaran. Telah ditebus dengan darah yang sangat mahal. Berikan tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan. Saudara tahu? Karena itu kita bilang kita bisa menenangkan hati di depan Tuhan. Karena kita tahu kita berasal dari kebenaran. Amin. Waktu firman Tuhan disampaikan, maka selubung-selubung yang ada pada kita itu dipatahkan dan dihancurkan. Baru kita mulai mengerti sekarang hidupmu berharga di mata Tuhan. Amin. Kita tahu sekarang kita berasal dari kebenaran. Haleluya. Oleh karena dibayar dengan darah yang sangat mahal. Haleluya. Tuhan Yesus membayar dengan darah yang mahal. Katakan sama-sama haleluya. Haleluya. Dan karena itu Alkitab bilang kebenaran ini membuat kita tahu bahwa orang dalam Yesus itu hidupnya pasti tenang. Termasuk Mazmur 91 dalam lindungan yang maha tinggi. Walaupun ada penyakit sampar menular, virus corona, tapi hidupmu dalam perlindungan yang maha tinggi. Beri tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan dulu. Katakan haleluya. Haleluya. Dan kebenaran di sini adalah membuat kita mengerti bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah betul-betul sekali-kali tidak pernah meninggalkan. Amin. Akan Roma 14 bilang tadi, kebenaran, damai sejahtera, sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Haleluya. Akhir zaman kekristenan kehilangan damai sejahtera. Akhir zaman kekristenan terputus hubungan dengan surga. Tetapi Tuhan mau hiduplah dalam kerajaan surga karena di dalamnya ada damai sejahtera. Amin. Ada sukacita dari surga. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Dan kerajaan surga bukan bicara perkataan 1 Korintus 4 ayat 20, tapi tentang kuasa. Nah, Tuhan mau pulihkan umatnya, mau kembalikan apa yang hilang di Taman Eden. 1 Korintus 4 ayat 20. Firman Tuhan, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Ya, jadi begini saudara, umat Tuhan akhir zaman, Tuhan memulihkan keadaan hidup kita. Waktu kita masuk dalam kerajaan, waktu kita masuk dalam rencana surga, lewat dalam kerajaan surga, maka Alkitab bilang kerajaan surga yang kita tinggal itu bukan bicara hal yang biasa, tetapi bicara kuasa. Nah, Tuhan mau kembalikan apa yang hilang di Taman Eden. Apa itu saudara? Kejadian 1 ayat 26-28. Tuhan ciptakan manusia di Taman Eden dan Tuhan beri kuasa. Tuhan beri kuasa di Taman Eden. Masuk iblis masuk, manusia ambil keputusan makan buah, kehidupan manusia yang penuh kuasa itu hilang. Manusia yang terkoneksi dengan surga itu hilang, terputus hubungan. Jadi manusia sudah tidak punya kuasa, hidup tinggal di bumi sama seperti di neraka. Hidup manusia tidak punya tujuan dan kegoncangan, kehancuran ada pada manusia. Tuhan Yesus kembali datang mengembalikan apa yang hilang, yaitu otoritas atau kuasa. Otoritas kuasa, jati dirimu Tuhan kembalikan. Engkau anak Tuhan yang luar biasa. Tuhan urapi diberi kuasa. Beri tepuk tangan diberi bagi Tuhan. Katakan sama-sama haleluya. Haleluya. Perbedaan orang-orang yang biasa dengan orang dalam Tuhan itu di mana? Di kuasa yang ada pada kita. Nah, saudara tahu, iblis pun tahu siapa kita. Iblis pun tahu siapa kita. Apakah kita orang-orang Kristen pengikut Kristus yang betul-betul punya kuasa, atau cuma Kristen biasa-biasa, Kristen yang di luar alamat? Nah, Tuhan mau pulihkan keadaan gereja akhir zaman. Kenapa? Karena di akhir zaman akan terjadi peperangan akhir yang luar biasa. Peperangan akhir itu adalah setan akan berusaha menghancurkan kekristenan, setan berusaha menghancurkan kita. Tetapi Tuhan mau, mari kita perlengkapi hidup kita dengan senjata surga, supaya kita kuat bertahan di akhir zaman, menang atas musuh, kuat dengan Tuhan. Katakan sama-sama haleluya. Karena itu Alkitab bilang, Tuhan mau mari kita miliki perlengkapan rohani di akhir zaman, miliki perlengkapan senjata surga di akhir zaman, supaya kita kuat, supaya kita bisa menang. Karena itu mari kita lihat sama-sama perlengkapan rohani ini. Efesus 6 ayat 12. Efesus pasal 6 ayat 12. Kita lihat sama-sama perlengkapan rohani ini, supaya kita bisa miliki, supaya kita jadi orang Kristen yang kuat di akhir zaman. Efesus 6 ayat 12. Firman Tuhan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging,
tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, Terus. melawan roh-roh jahat di udara. Melawan roh-roh jahat di udara. Terus. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan Karena senjata itu Allah, ambillah perlengkapan senjata Allah supaya di kamu akhir zaman supaya engkau bertahan menghadapi musuh itu. Terus. supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Terus. Jadi berdirilah tegak, Jadi Alkitab bilang berdiri tegak. berikat pinggang Mari berikat pinggang kebenaran. Stop. Mari kita berdiri tegak, berdiri kokoh, tetap kuat dalam Tuhan. Berikat pinggang kebenaran. Apa maksudnya? Tuhan bilang mari pakai kebenaran kita. Kita tahu kita berasal dari Allah. Hidupmu ditebus dengan darah yang sangat mahal. Kegoncangan boleh terjadi, COVID boleh muncul, tapi Tuhan bilang mari kembali cari kerajaan surga. Masuk dalam di dalamnya. Haleluya. Miliki kuasa kebenaran ini. Alkitab bilang kebenaran ini yang kita miliki membuat iblis tidak bisa masuk. Iblis tidak bisa mengusik hidup kita karena kita punya senjata yang pertama, kebenaran yang kita miliki. Setiap engkau melangkah, engkau punya kebenaran. Siapa kebenaran itu? Kebenaran itu adalah Yesus Tuhan sendiri yang ada pada kita. Haleluya. Engkau bukan ciptaan yang lama, tapi ciptaan yang baru dalam punya Yesus Kristus Tuhan. Kebenaran ini yang harus kita miliki. Ini senjata yang harus kita miliki. Katakan haleluya. Haleluya. Saudara tahu iblis itu tiap hari panah-panah si iblis itu akan dia lepaskan tiap hari. Tiap hari dia lepaskan panah-panah si setan. Nah, setiap dilepaskan panah itu, kalau dia lepaskan panah itu pada hidup saudara, dia tidak bisa menembus kalau hidup kita dari ujung rambut sampai ujung kepala, ujung kaki itu kita pakai perlengkapan rohani. Nah, perlengkapan yang Tuhan maksud di sini adalah kebenaran. Jadi waktu Anda tahu Anda hidup dalam kebenaran, telah dibenarkan oleh darah Yesus, Anda tidak akan tertuduh, terintimidasi, rasa bersalah. Panah api si jahat itu adalah menuduh saudara, membuat Anda rasa bersalah, Itu panah api si jahat. Dia membuat Anda terintimidasi, tertuduh, rasa bersalah. Dia membuat Anda menjadi orang-orang yang tertekan. Iblis menyerang Anda dengan ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan. Itu panah api si jahat. Dia bikin anak muda tidak percaya diri. Dia bikin anak muda tidak punya tujuan hidup. Orang-orang tua rumah tangga dia bikin hancur. Dengan apa? Kegoncangan rumah tangga. Panah api si jahat itu menyerang buat kita. Tetapi berita sukacita buat kita semua. Kita punya kebenaran. Kita punya kebenaran. Pastikan Anda tidak terintimidasi, tidak rasa bersalah, tidak tertuduh, sebab kita punya kebenaran. Amin. Karena itu pastikan hari ini hati dan pikiranmu bersih di depan Tuhan. Amin. Kenapa? Jika hatimu masih menyimpan dendam, kesalahan, jika pikiranmu masih pikiran kotor, Anda tidak bisa tenang. Itu iblis masuk. Jadi waktu kita masih menyimpan dendam, menyimpan kesalahan, menyimpan kepahitan, waktu kita masih punya pikiran kotor, Anda tidak bisa tenang hidup. Iblis masuk di situ. Nah, jadi kebenaran yang perlu kau miliki adalah bersihkan semua, lepaskan semua. Oleh kuasa darah Yesus engkau dikuduskan, engkau dibenarkan. Itu namanya kebenaran yang perlu kita miliki. Jadi kalau hatimu bersih, pikiranmu bersih, Anda akan terlindung oleh apapun, termasuk corona ini, saudara. Kalau Anda bersih, saya mau beri contoh, saudara tahu, hidup rumah tangga. Kalau suami istri itu hati pikiran bersih, Anda bebas, tidak tertuduh, tidak terintimidasi. Waktu Anda berdoa pun, Anda plong berdoa, masuk di kamar doa. Kita panggil Tuhan kita Bapa ya Aba ya Bapa, Bapakku ayahku. Anda memanggil Tuhan kita dengan sangat rileks, karena Anda tidak tertuduh, tidak rasa bersalah. Tetapi jika Anda menyimpan sesuatu di hati saudara, terus Anda meminta pada Tuhan, iblis bilang begini, Anda minta apa pada Tuhan? Dengan apa hatinya tidak betul. Kadang-kadang kita jadi orang Kristen terlalu sombong berdoa di depan Tuhan, terlalu angkuh berdoa di depan Tuhan. Maksudnya angkuh kenapa? Karena kita tidak merendahkan hati, merendahkan diri untuk minta ampun pada Tuhan. Kita langsung berdoa sama Tuhan, langsung berdoa tolong ke Tuhan.
Tuhan, jika 1-2 hari ini, 1-2 minggu ini Tuhan tidak jawab, kita berdoa habis kata Tuhan. Nah, ini bahaya saudara. Ingat baik-baik, kebenaran yang perlu kita miliki adalah membuat kita sadar, membuat kita mengerti bahwa Yesus yang kita sembah, Dia mati buat kita semua. Amin. Kasihnya tetap tidak pernah berubah. Amin. Kuasanya tidak pernah berubah. Haleluya. Dan Dia mau kita semua bebas dan merdeka. Yes. Kita tepuk tangan yang beri. Haleluya. Saudara tahu, kebebasan, kemerdekaan, kebahagiaan yang terbesar adalah ketika kau sadar, engkau tahu dosamu diampuni oleh Tuhan. Ya, amin. Kadang-kadang kita saudara tahu, tidak pernah sadar, kita ini menuduh kita diri sendiri. Kita tertekan dengan kita diri sendiri. Akhirnya kita jadi orang Kristen yang setiap hari berperang dengan dimensi jiwa, berperang dengan emosi kita, berperang dengan perasaan kita, berperang dengan pikiran kita tiap hari. Padahal kita lupa, dimensi peperangan itu terjadi dalam jiwa kita. Setan menyeret kita ke sana supaya kita kehilangan damai. Tapi Tuhan bilang, mari miliki kebenaran ini. Yes. Kita pasti tahu kita dalam Tuhan ada ketenangan. Haleluya. Beri tepuk tangan yang beri Tuhan. Ikat pinggang kebenaran, baju sirah keadilan, ketopong keselamatan, perisai iman, kasut kerang memberitakan damai sejahtera, pedang roh firman Allah, dan berdoa. Ada 7 perlengkapan rohani yang perlu kita pakai. Jadi 7 perlengkapan rohani itu jangan pernah kau lepas. Miliki kebenaran, ikat pinggang kebenaran, baju sirah keadilan, hidup dalam ketulusan. Tuhan beri keadilan, pakai ketopong keselamatan. Apa arti ketopong keselamatan? Ketopong keselamatan itu adalah dipakai di bagian kepala. Itu namanya topi di bagian kepala, topi baja. Filipi 4 ayat 8. Itu artinya pikiran harus pikiran positif, melindungi bagian otak pikiran kita. Ketopong keselamatan itu bicara melindungi bagian kepala, bagian pikiran. Apa maksudnya? Filipi 4 ayat 8. Firman Tuhan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ketopong keselamatan itu bicara pikiranmu harus memiliki pikiran surga. Ketopong keselamatan itu melindungi di bagian kepala. Tuhan bilang kepala pikiran harus memikirkan pikiran-pikiran surga yang sedang didengar patut dipuji. Itu yang dipikirkan. Setan copot itu membuat kita tiap hari memikirkan corona, memikirkan kebutuhan kita, memikirkan keadaan kita, dan akhirnya kita terputar-putar pada pikiran dan perasaan. Kekristenan akhir zaman selalu bertengkar cuma karena mempertahankan emosi, mempertahankan egois, mempertahankan pikiran, mempertahankan kelah, mempertahankan jati diri dia. Tuhan bilang semua itu harus dihilangkan. Pikiranmu cuma pikiran tentang Yesus yang luar biasa. Haleluya. Tentang Yesus yang luar biasa. Katakan sama-sama haleluya. Alkitab bilang ketopong keselamatan, baju sirah keadilan, bahkan pedang roh firman Allah. Apa maksudnya? Pedang roh firman Allah itu adalah kebenaran di mana ada punya firman, di hidupmu punya firman, di hati dan mulutmu punya firman. Mulut punya firman, perkatakan firman Tuhan. Itu pedang roh buat kita semua. Haleluya. Katakan sama-sama haleluya. Haleluya. Pedang roh firman Allah, perkatakan firman Tuhan setiap hari. Waktu Anda melangkah, katakan dalam Yesus ada kemenangan. Waktu Anda bekerja, katakan dalam Yesus ada keberhasilan. Rumah tangga, perkataan firman Tuhan dalam rumah tangga. Rumah tanggaku berhasil, rumah tanggaku berbahagia. Anak muda perkataan firman Tuhan, masa depanku luar biasa. Semua ada. Itu pedang roh firman Allah. Katakan sama-sama haleluya. Haleluya. Itu membuat kita jadi orang Kristen yang akan menang di akhir zaman, yang akan kuat di akhir zaman. Katakan haleluya. Haleluya. Karena itu saya mau beritahu, keadaan dunia yang sedang bergoncang, corona mulai muncul, umat Tuhan mulai ketakutan, umat Tuhan mulai kegoncangan. Tapi Tuhan bilang, mari carilah Tuhan, mari cari kerajaan surga dan kebenarannya. Dalam kebenaran itu ada kuasa yang Tuhan berikan. Amin. Dan Tuhan bilang, pakai perlengkapan senjata surgawi. Engkau akan kuat bertahan di akhir zaman. Beri tepuk tangan yang beri Haleluya. Katakan sama-sama haleluya. Haleluya. Umat Tuhan, saya menuntun Anda yang ada di negeri ini, mari kepalkan tanganmu seperti ini, tangan kananmu. Saya akan mendoakan saudara, menuntun hidup saudara untuk membawa Anda mengerti apa yang dimaksudkan dengan firman ini. Roh Kudus akan menerjemahkan buat saudara. Dengan cara apa? Musik naik. Dengan cara saya akan menuntun saudara supaya betul-betul malam ini Anda menjadi umat Tuhan, warga surga yang punya perlengkapan rohani, yang tidak mudah digoyahkan oleh iblis, tetapi Anda akan kuat berdiri di hadapan Tuhan.
Mari semua angkat tangan kananmu seperti ini. Musik-musik naik penyembahan. Jesus. Pastikan malam ini umat Tuhan yang ada di negeri ini, engkau akan kuat berdiri, engkau akan kokoh berdiri, dan firman ini mengubah hidup kita, membuat kita tidak sama lagi, tapi jadi berbeda. Jadi berbeda. Hidup kita akan terkoneksi dengan surga. Karena itu mari kepalkan tanganmu semua, masuk dalam penyembahan. Musik naik terus. Mari semua. Yes, yes. Singers. Yes. Kami datang kepadamu ya Tuhan. Ini tangan kami yang terangkat Tuhan. Biar kami semua memiliki perlengkapan rohani. Biar kami berdiri kokoh. Kami kuat dalam Tuhan. Yes. Yes. Jesus. Kami menyembah Engkau Tuhan kami. Dunia ini sedang mengalami kegoncangan. Dunia ini penuh misteri. Corona sampai hari ini belum berhenti. Tetapi Tuhan ingatkan kita warga surga, warga Silihan Barat yang diberkati Tuhan, yang masih bertahan di daerah ini, yang masih bertahan mengikuti program ini. Dengar baik-baik, dalam hidupmu Tuhan memberikan perlengkapan senjata surga. Dengar, di tanganmu ada ikat pinggang kebenaran, ada baju sirah keadilan, ada ketompok keselamatan, ada perisai iman, ada kasut keran memberitakan damai sejahtera, ada pedang roh firman Allah. Dan dalam hidupmu Tuhan taruh roh doa untuk Anda akan selalu berdoa. Dan hari ini engkau akan kuat berdiri sebab Tuhan menyertaimu, sebab engkau memiliki perlengkapan senjata surga. Dan hari ini Tuhan pulihkan keadaanmu, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dibebaskan. Engkau tidak sama lagi. Hari ini terjadi perubahan, terjadi perbedaan. Terima dalam nama Yesus. Tuhan memberkati umat Tuhan yang ada di negeri ini, yang ada di Silihan Barat. Apapun masalah umat Tuhan yang hadir pada hari ini kami percaya Roh Kudus menjamah mereka semua. Terjadi pemulihan atas mereka, terjadi kelepasan atas umat Tuhan. Firman-Mu telah mengubah hidup mereka, telah memberikan kepastian, memberikan kemenangan bagi umat Tuhan di negeri ini. Bahkan kami percaya yang menyaksikan program ini tidak akan sama lagi. Hidup mereka diubah oleh Tuhan. Urapan Allah turun atas pemirsa yang menyaksikan program ini. Kuasa Tuhan turun atas mereka. Urapan Tuhan turun. Urapan Tuhan turun. Urapan Tuhan turun. Membuat semua umat Tuhan yang menyaksikan program ini diperlengkapi dengan senjata surga. Mereka tidak sama lagi. Mereka diurapi dan diberkati Tuhan.
nama satu persatu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Dimanapun suara terdengar, biar yang mendengar diberkati oleh Tuhan. Kami melepaskan berkat buat pemerintah setempat, buat pemerintah hukum tua setempat. Kami melepaskan berkat buat hukum tua Silian Barat Tuhan. Berkati semua jajaran yang ada Tuhan, perangkat-perangkat desa, sekretaris desa, para kepala-kepala lingkungan. Kami melepaskan berkat buat semua hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, gembala-gembala, penatua sama pelayan-pelayan khusus diberkati Tuhan. Bahkan semua interdenominasi gereja ini yang ada di negeri diberkati oleh Tuhan. Pemerintah yang ada di Minahasa Tenggara, bupati, wakil bupati, kami lepaskan berkat. Sulawesi Utara dalam genggaman tangan Tuhan, Indonesia dalam lawatanmu Tuhan. Menghadapi pemilu bulan Desember, kami berdoa biar ada keamanan di negeri ini, biar terjadi kedamaian di negeri ini. Bahkan semua calon-calon pemimpin yang ada takut akan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan ada di negeri ini. Kami tahu ya Tuhan daerah ini telah diubah oleh Tuhan. Atmosfer daerah ini telah diberkati Tuhan. Telah ada suasana surgawi di negeri ini. Di daerah ini tidak lagi ikatan-ikatan, roh-roh perpecahan, roh-roh iri hati, amarah dendam. Tidak ada lagi ya Tuhan perseteruan, tidak ada kekacauan, tidak ada perseteruan di negeri, di daerah ini. Tetapi ada damai dan sukacita. Rumah-rumah tangan diberkati. Anak-anak muda punya masa depan yang luar biasa. Terpuji nama Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Kami mengucap syukur malam ini. Katakan sama-sama haleluya. Katakan haleluya. Kemenangan terjadi negeri ini. Beri tepuk tangan yang meriah. Yang diberkati sekali lagi kesebut tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Boleh kita bangkit berdiri semua warga masyarakat, anak-anak muda. Maka semua kita hadir. Kita bersyukur kita menyanyikan kemenang bersama Yesus Tuhan. Sebab Tuhan telah memberkati kita. Haleluya. Kemenang bersama Yesus Tuhan. Di dalam peperangan. Ada segala sejarah. Haleluya. Mari yang sudah diberkati sama-sama. Bersama Yesus Tuhan.
biasa. Yesusku luar biasa. Dalam segala sekali lagi katakan, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Dalam segala perkara. Amin. Haleluya. Yesus, Yesus, Silian, sekali lagi Silian, Yesus, yang merasakan kehebatan, kedahsyatan, kasih tepuk tangan dong bagi Tuhan Yesus yang luar biasa. Berapa banyak warga masyarakat umat-umat Tuhan di sini yang diberkati, boleh katakan amin. Katakan aku diberkati. Sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita akan akhiri KKR kita malam hari ini. Yang kembalikan segala pujian bagi Tuhan. Bersama-sama warga masyarakat kami memuji kebesaran Hallelujah.
hari ini. Mari taruh tangan berdua-dua di dada. Dengarkan firman Tuhan. Karena itu umat Tuhan yang diberkati Tuhan yang ada di negeri ini, di desa hari ini, bahkan keluarga-keluarga yang boleh bersama-sama meluruskan jalan Tuhan lewat misi surga ini. Keluarga Ibu Vera, ya Tuhan, yang dari Singapura, bahkan yang dari desa ini, kerabat-kerabat semua yang boleh bersama-sama, yang telah memberikan kami penerangan lampu yang ada Tuhan. Bahkan semua birman-birman, bahkan kami doa buat ketua jemaat Genin, semua yang ada di negeri ini yang dari sini, bahkan semua yang hadir pada hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus, satu momen yang luar biasa, kairosnya Tuhan, ketika kebenaran-Mu, ketika kerajaan-Mu ditegakkan di tempat ini, maka kami tidak akan sama lagi. Hidup kami akan jadi berbeda, karena Tuhan Yesus yang kami sembah, yang mengajarkan kepada kami bahwa percaya kepada Dia Tuhan yang besar dan luar biasa, yang tidak pernah berubah sampai selama-lamanya. Maka kami mengucap syukur, lepaskan berkat, mengangkat tangan semua di hadapan-Mu. Berkati Tuhan Yesus buat tim yang tetap setia, tim Raja Wali. Kami cuma alat-Mu ya Tuhan, daripada-Mu semua hikmat dan kuasa dan perlindungan. Demi nama Yesus kami berdoa. Umat Tuhan, terima berkat Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kecintaan daripada kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, penyertaan kuat kuasa Roh Kudus akan selalu menyertai kita, tidak pernah melepaskan kita dari sekarang sampai selamanya. Di mana Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia, menghadapkan wajahnya kepada memberi kau damai sejahtera melimpah-limpah, mulai dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja datang mengangkat gereja yang percaya melakukan firman-Nya. Maka semua yang menanti-nantikan Tuhan mengangkat tangan. Mari kita sambut Dia sambil bersyukur dan berkata bersama-sama. Bilang sama-sama, haleluya, haleluya. Bapa terima kasih.